Ya, eh, ya sekarang ini kita masuk ke pembahasan UM Undip tahun 2014 ya, gitu. Nah, di sini soalnya agak kacau, banyak yang tidak ada jawabannya, gitu ya. Nah, nanti pelajari aja pokoknya soalnya. Gini, nomor satu dulu ya. Nomor satu ini di tahun 2012 kalau nggak salah sudah saya sampaikan teorinya. Jadi caranya pakai ini. Eh, akar gitu ya. Jadi kalau ini ada A plus B ditambah lagi dengan 2 akar A kali B, maka ini menjadi akar A ditambah dengan akar B. Nah, kalau di sininya adalah A plus B, kemudian min, nah 2 akar A kali B, maka ini menjadi akar A dikurangi akar B. Khusus yang ini pastikan pengurangannya bernilai tidak negatif. Maka kalau pengurangan yang depan harus lebih besar daripada yang di belakang. Kalau penjumlahan bebas ya, gitu. Nah, ingat syaratnya ini harus dua. Kemudian dicari bilangannya jumlahnya sekian, nah sekalinya sekian, bilangannya sama ya. Nah di sini kan sama-sama berapa? Bukan dua tapi 4 ya. Nah maka begini kita rubah dulu menjadi akar dari 7 plus 4 itu kan 2 kali 2. Dua yang pertama tetap di luar akar, dua yang kedua masuk dalam akar. Menjadi berapa? Menjadi 4 kali 3 berarti 12 ya. Atau boleh juga 4 kali 3. Nah, terus dikurangi dengan akar 7 dikurangi 4 ya ini pun sama, berarti 4 kali 3 ya. Kemudian, nah ini perkaliannya, oh ini bukan 4 ya, ini 2 ini harusnya diganti. Nah, ini harusnya 2. Terus sekarang tinggal cari bilangan yang jumlahnya 7, hasil kalinya ini. Nah, kan pas ini jumlahnya 7 ya. Ya sudah, berarti apa ini menjadi akar berapa? 4 tambah dengan 3 dibiasakan yang besar di depan ya. Karena ketika pengurangan itu pengaruh ya, itu 4 kali 3. Ini kali 3 ya. Nah, terus dikurangi akar ininya 7, oh, 7-nya bukan dipisah ya. 7-nya menjadi penjumlahan 4 ditambah 3 dikurangi 2 akar 4 kali 3 gitu ya. Nah, terus hasilnya bagaimana? Yang depan adalah akar 4 ditambah dengan akar 3 ya. Kata penjumlahan. Yang di belakang itu adalah akar 4 dikurangi akar 3. Nah, akar 4 kurang akar 4 habiskan ya. Kemudian apa lagi? Min kali min jadi plus sama ini. Jadi berapa? 2 akar 3. Jawabannya nggak ada ya. Nggak apa-apa gitu ya. Itu baru satu, yang lain masih banyak ya. Jadi pada tahun ini banyak yang ada jawabannya. Ini cara pertama ya. Cara kedua. Nah, sekaligus cara kedua ini karena ada juga soal UM Undip tahun sebelumnya yang apa namanya dengan cara begini nggak bisa ya itu maka cara kedua itu. Nah cara kedua itu begini. eh Ya, jadi ingat dulu kalau ada A plus B di kuadrat itu kan jadi gini. A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat ya. Kemudian ada lagi kalau A plus B dikalikan A min B jadi apa ini? A kuadrat min B kuadrat ya. Nah gitu B kuadrat ini. Susah sekali nulisnya ya itu B kuadrat gitu ya. Nah sekarang gini saya umpamakan X adalah sama dengan akar dari 4 kok 4 lagi 7 ya. Nah ini 7 7 plus 4 akar 3 dikurangi dengan akar dari 7 min 4 akar 3 ya. Nah sekarang gini X-nya saya kuadrat ini pun saya kuadrat. Nah kan sama gitu ya saya kuadratkan sehingga apa tetap ini X kuadrat yang ini ingat bayangan inilah A min B. Nah, kalau min bagaimana? Ya tinggal diganti saja. Berarti kalau ini min, maka ini juga jadi min, ya. Sehingga ini min, ini juga min. Jadi A min B, A min B. A kuadrat, maka menjadi berapa? Berarti 7 plus 4 akar 3, ya. Dikurangi 2AB, 2 kali akar. A-nya adalah 7 ditambah 4 akar 3 dikalikan lagi B-nya 7 min 4 akar 3
ditambah B kuadrat. Berarti akarnya hilang. 7 min 4 akar 3 ya. Nah, sekarang gini kamu lihat. Ini kan ada yang bisa dihilangkan ya, gitu. Kan ini coret, coret gitu ya. Terus ini kan sama-sama akar. Maka ini bisa digabung ya. Ini digabung menjadi akar dari, nah, lihat dalam kali dalam. Ini kan penjumlahan, ini pengurangan. Lihat, penjumlahan kali pengurangan. Hasilnya apa? Kuadrat kurangi kuadrat. Berarti dia apa? Berarti 7 kuadrat dikurangi 4 akar 3 kuadrat. Gitu ya. Nah, terus selanjutnya bagaimana? Ya ini sebentar ya. Ini kurang lebar. Turun lagi. Ya. Nah, gini. Coba hasilnya berarti X kuadrat lagi sama dengan 7. Ini hilang ya. Dikurangi 2. Akar berapa? Ini kan 49. 4 akar 3 kuadrat. Berarti kan 16 kali 3. 48. 49 kurang 48. 1. Ditambah berapa ini? 7. Yang ini kan hilang ya. Nah, hasilnya berapa? Berarti kan 14 kurangi 2. 12. Ini bukan hasil akhir. Karena ini X kuadrat. Yang diminta pada tadi kan ini adalah X-nya. Berarti X-nya adalah akar dari 12 atau 2 akar 3. Nah, sama kan dengan ini ya, sama gitu ya. Cara yang berbeda tapi soal ini kebetulan tidak ada jawabannya ya, nggak apa-apa lah buat belajar aja. Sekarang yang nomor 2. Nomor 2 ini juga sebenarnya salah soalnya ya. Cuma ini saya ralat. Jadi di bagian ini ada yang saya ganti dari aslinya. Ini di aslinya C-nya mengalihkan. Saya pindahkan jadi bilangan pokok dari logaritma gitu ya. Nah, seperti ini. Terus ini biar ada jawabannya ya itu. Tapi dia ada semua soal saya kasih ralat karena saya juga nggak tahu ralatnya bagaimana ya itu. Nah, kalau ini bisa saya kira-kira ya. Nomor 2. Pokoknya gini, A, B, C, D adalah bilangan bulat positif. Nah, bulat semua ya, gitu. Kemudian A min C 9, B min D berapa? Ya gini, pertama dulu. Ini kalau ada A log B kuadrat sama dengan 3. Artinya apa? Berarti B kuadrat itu adalah A pangkat 3. Gitu ya. Nah, terus C log D kuadrat sama 5 berarti apa? D pangkat 4 adalah sama dengan C pangkat 5 gitu ya. Kan ingat begini, kalau ada A log A pangkat N jadinya apa? Berarti N. Jadi kalau bilangan log kok hilang N-nya apa lognya, maka atas sama bawah ada hubungan pangkat. Hasil log adalah pangkat yang di bawah. Nah, gitu ya. Berarti apa kalau gitu dari sini kita dapatkan apa ini? Berarti B pangkat 2 sama dengan pangkat yang di atas. A pangkat berapa? 3 ya. Kalau ini B pangkat 4 sama dengan C pangkat 5 gitu ya. Nah, sekarang ini coba. Berarti ini kan ada A min C ya. Maka saya bikin ini jadi A sama dengan. Kan berarti A itu bisa ditulis sebagai sama dengan B pangkat berapa? 3, bukan 3 ya. Berapa itu? 2/3 ya. Itu B-nya itu pangkatnya 2/3. Kemudian ini kan ada D. Saya bikin D sama dengan, berarti apa? C sama dengan 5/4 pangkatnya ya. Nah, sekarang gini coba. Ini kalau diuraikan susah. Angel ya itu. Nah, kita bikin aja. Pokoknya ada batasan. A, B, C, D adalah bilangan bulat positif ya. Nah, gini. A-nya itu sama dengan B pangkat sepertiga. Agar A-nya bulat, maka B harus bilangan yang pangkatnya habis dibagi 3. Ya, gitu. Habis dibagi 3. Nah, berapa aja? A-nya kita umumkan bisa aja 1. Ya, itu kalau 1 tapi ini nggak mungkin ya. Karena 1 kurangi berapa, hasilnya 9. Yang berapanya itu positif, nggak mungkin ya. Itu terminal apa? Terus juga 8. Kan bilangan berpangkat 3. Atau yang habis dibagi 3 ya. Bisa juga 27, bisa juga 64, 4 pangkat 3, bisa juga berapa? 125 dan seterusnya ya gitu. Nah, sekarang B-nya berapa? Kalau A-nya 1, maka B-nya jelas 1. 1 pangkat 2/3 1 ya. Kalau A-nya 8, B-nya berapa? 8 itu kan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 dipangkat 2/3. Nah, caranya itu gini. 2 pangkat 3
dipangkat 2/3. Ingat kalau pangkat dipangkat lagi, pangkatnya diapakan? Dikalikan. Gitu ya. Nah, berarti apa? Ini kalau A-nya 8, maka B-nya adalah 4. Kalau A-nya 27, B-nya berapa? Nah, ini aja berarti kan 3 pangkat 3 dipangkat 2/3. Jadi dia 3 pangkat 2 atau 9. 4 pangkat 3 dipangkat 2/3. Jadi 4 pangkat 2 atau 16. 5 pangkat 3 dipangkat 2/3 menjadi 5 pangkat 2 atau 25 dan seterusnya ya. Nah, terus C-nya bagaimana? Kan kalau ada A, ada C. Karena A dan C selisihnya 9. Dari sini tidak mungkin ya. Nah, kalau A-nya 8 juga tidak mungkin karena tidak ada yang positif yang dikurangi jadi 9 ya gitu. C-nya nggak ada gitu. Nah, terus kalau C-nya 9 maka kalau A-nya 9, A-nya berapa? A-nya 27, C-nya berapa? Kalau A-nya 27, C-nya berapa ya? 18 ya. Nah, kalau A-nya itu 64, berarti C-nya berapa? Berarti berapa ya? 50 berapa? 5. Bener nggak? Bener ya? Gitu. Kalau C-nya itu A-nya itu 125, C-nya berapa? Ya berarti 100 berapa ini? Biar 9 ya. 116 ya. Nah, sekarang D-nya bagaimana? Nah, D itu apa? C pangkat 5/4. Nah, agar D-nya bulat maka C-nya harus bilangan yang pangkatnya habis dibagi 4. Nah, jelas di sini tidak ada, tidak ada. Ini bukan bilangan pangkat 4, ini juga bukan ya. Nah, gitu. Terus berapa ya? Nah, sebentar. Oh ya, ini sepertinya ada yang keliru dulu ya. Ini harusnya kalau A sama dengan, maka ini yang ditentukan adalah B-nya dulu yang dibikin ya. Jadi ini bukan nilai A ini harusnya, ini nilai B ya. Nah, ini nilai B-nya, ini nilai A-nya ya, tukar kebalik ya. Itu. Nah, ganti dulu. Berarti ini juga otomatis ya berubah ya, itu bukan ini nilainya. Nah, nanti ini juga ganti, bukan ya itu. Jadi karena kita punya A sama dengan, maka ini A, ini adalah B, gitu ya. Nah, caranya ngitung bagaimana? Begini ya, tak contohkan. Jadi misalnya A-nya berapa? Kalau satu sebenarnya nggak mungkin kan ini satu ya itu, tapi nggak apa-lah biar rame-rame aja. Jadi kalau A-nya 4 ya, kalau B-nya 8. Kalau B-nya 8 ya berarti kan 2 pangkat 3 di pangkat 2/3 ya sama aja dengan 2 pangkat 2. Jadi 4 kan A-nya ya, gitu. Ini A-nya, gitu ya. Nah, ini adalah B-nya, gitu ya. Nah, terus C-nya bagaimana? Nah, A-nya yang ini, bukan yang ini tadi ya, itu salah tadi ya. A kurangi C 9, nggak mungkin ini kan, dikurangi jadi 9 kan nggak bisa, ini juga nggak bisa ya. Nah, jadi ini nggak bisa, ini nggak bisa. Nah, kalau 16, 16 kurangi berapa jadi 9 ya, berarti kurangi 7. 25 kurangi berapa jadi 16? 25 kurangi berapa jadi 9 ya, berarti 16 ya, gitu. Nah, D-nya bagaimana? Karena D-nya adalah C pangkat 5/4, berarti C-nya harus bilangan berpangkat 4. Berarti kan nggak mungkin ini, jelas ini nggak ada ya. Nah, ini juga nggak mungkin mau ngambil bilangan 4. Nah, ini kan 2 pangkat 4. Kalau C-nya adalah 16, berarti D-nya berapa? Ya, berarti kan 16 itu kan 2 pangkat 4 dipangkat 5/4. Atau 2 pangkat 5 berarti berapa? 32. Nah, yang ditanya apa? B kurangi D ya. Nah, ini sebenarnya masih ada lagi yang lain mungkin ya, itu mungkin. Nah, B kurangi D-nya berapa? Ya B-nya itu adalah 125. Loh kenapa nggak yang depan? Yang depan itu nggak lengkap ABCD-nya ya. Itu jadi yang ini dipakai ya, itu. Ya tepatnya inilah ya yang memenuhi gitu ya. Di 125 dikurangi D-nya berapa? 32. Berarti berapa itu? 93 ya. Nah, ini baru ada jawabannya gitu ya. Nah, terus yang nomor 3 ini tentang suku banyak apa bukan suku banyak apa namanya? Dimensi 3 ya, dimensi 3. Sebentar saya siapkan dulu. Ini harus pakai gambar ya itu. Harus pakai gambar. Nanti ada gambar kubus dimensi 3 ya, itu seperti ini. Ya, nah ini gambar sudah saya siapkan ya. Nah, ini kalau pertanyaan adalah tentang sudut ya, maka panjang rusuk yang ada kadang nggak diketahui.
kadang diketahui tapi pakai huruf atau pakai angka yang sulit ya. Nah, itu boleh kamu ganti jika seputar kubus ya dan pertanyaan tentang sudut. Nah, kayak ini. Wah, rumusnya A, angel. Ganti aja dengan angka. Angkanya berapa terserah nanti ya itu. Nah, yang penting gini, P adalah tengah-tengah FG. Ini ada P. Nah, kalau tengah-tengah maka sebaiknya panjang rusuk jangan satu ya. Ambil bilangan bulat genap ya gitu. Misalnya berapa? Panjang rusuknya 2 ya gitu. Yang ditanya adalah alfa adalah sudut EDP. EDP. Nah, berarti gambarnya kira-kira seperti begini ya. Nah, seperti ini gambarnya EDP. Kalau EDP berarti sudutnya di mana ya? Berarti sudutnya di D. Ini sudutnya ya. Nah, ini segitiga sembarang ya. Ini saya pindahkan dulu segitiganya kira-kira seperti ini ya. Waduh, gagal. Sebentar. Nah, ini gambar segitiganya saya pindahkan biar memudahkan hitungan ya. Nah, ini berarti saya beri nama E, ini P, di sini adalah D, gitu ya. Nah, tinggal panjangnya berapa? Ya, kalau ED itu kan diagonal apa? Sisi ya. Kalau rusnya 2 kan berarti ED panjangnya adalah 2 akar 2. Kalau ini EP, EP kan begini, ininya 2, di sininya berapa? 1. Nah, EP-nya berapa? Di kuadrat 4 di kuadrat 1. Karena siku-siku berarti dijumlah. Jadi 5, akar 5 EP-nya. Akar 5. Kemudian DP. Nah, DP berarti buat segitiganya gimana ya? Nah, untuk DP segitiganya seperti ini. Kira-kira nanti dari sini saya tarik ke sini aja. Ini tengah-tengah juga ya, itu. Sebentar. Nah, ini tengah-tengah. Dirapikan dulu. Nah, ini nanti dari sini tarik lagi sini. Nah, ini segitiganya. Ini untuk mencari panjangnya, anu ya, ini saya tambah lagi namanya adalah Ki. Nah, Ki gitu ya. Sehingga nanti ada segitiga DPQ. Nah, mana ini segitiga, segitiga. Ya, ini ya, segitiganya begini. Ini posisinya nggak pasti, putar dulu biar pas ya. Nah, seperti ini. Jadi ini ada D, ini ada Q, di sini ada P. Panjangnya PQ jelas itu 2. Panjangnya DQ, DQ itu kan berarti ini 2, ini 1 kayak tadi ya, berarti akar 5 ya, akar 5. Nah, panjangnya DP berapa? Di kuadrat 4, di kuadrat 5. Jumlahnya kan 9. Berarti akarnya adalah 3. Maka ini panjangnya 3. Terus alfanya berarti EDP di sini. Nah, ini segitiga sembarang. Gunakan aturan cos ya. Nah, aturan cos langsung saya pakai ini aja dalam bentuk terapan ya. Jadi kalau aturan cos itu apa? Langsung cos sama dengan, nanti lebih tepatnya silakan buka sendiri teori tentang aturan cos ya. Jadi ini samping di kuadrat, ini sudah modifikasi, aslinya ndak begini ya, itu ditambah lagi dengan 3 kuadrat dikurangi dengan akar 5 di kuadrat dibagi dengan 2 kali 2 akar 2 dikali dengan 3. Nah, ini hasilnya berapa? Yang jelas ini berapa ini? 8 tambah 9, 17 ya. 17 kurangi 5 berarti 12 dibagi. Ini kan 4 kali 3, 12 akar per akar 2 ya. Berarti cos alfanya adalah seper akar 2 atau setengah akar 2. Berarti alfanya adalah 45. Yang jelas kalau ditanya sudut nggak mungkin jawabannya itu nggak istimewa ya mestinya gitu ya. Nah, ini jawabannya nih ya, itu nomor 3. Nah, nanti nomor berikutnya nanti pada episode berikutnya aja ya, itu. Ini ada, wah, trigonometri ya, ini sudah angel, nggak ada jawabannya lagi ya, itu. Nanti uraiannya yang penting untuk belajar aja ya, itu. Nah, tunggu.